Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melangsungkan proses pembelajaran bersama. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jaringan epitel pada hewan. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi jaringan epitel. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan jaringan epitel pada hewan. Dan yang ketiga, siswa mampu menguraikan ciri-ciri struktur jaringan epitel pada hewan. Tahukah kalian apa itu jaringan? Ya, jaringan merupakan sekumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Berikut ini merupakan jaringan penyusun tubuh pada hewan. Nah, jaringan pada hewan itu ada 4. Yang pertama, jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, anak-anak, jaringan epitel itu merupakan jaringan yang menutupi atau melapisi permukaan tubuh organ dan rongga, baik di dalam maupun di luar tubuh. Nah, jaringan epitel yang membatasi atau menutupi permukaan tubuh itu disebut dengan epitelium, kemudian yang membatasi rongga disebut dengan mesotelium, dan yang membatasi organ disebut dengan endotelium. Kemudian fungsi jaringan epitel. Nah, anak, fungsi dari jaringan epitel itu berbeda-beda sesuai letaknya di dalam tubuh. Nah, di antaranya yang pertama dapat melindungi daerah di bawahnya dari kerusakan. Kemudian dapat mengangkut zat-zat antar jaringan dan organ yang dibatasinya. Kemudian dapat menghasilkan enzim pada saluran pencernaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri jaringan epitel. Nah, anak-anak, ada beberapa ciri-ciri jaringan epitel. Di antaranya, sel-selnya tersusun rapat sehingga tidak ada celah ruang antar sel. Kemudian, pada jaringan epitel ini tidak memiliki pembuluh darah dan dia mendapatkan makanan dari kapiler darah yang ada pada jaringan ikat. Selain itu, jaringan epitel juga memiliki kemampuan regenerasi yang cukup tinggi. Jaringan epitel diklasifikasikan menjadi 2, yaitu berdasarkan lapisannya dan berdasarkan bentuknya. Apabila berdasarkan lapisannya, jaringan epitel dibagi menjadi 2 macam, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Sedangkan apabila berdasarkan bentuknya, jaringan epitel ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu epitel pipih atau squamous, kemudian epitel kubus atau kuboid, dan epitel silindris atau koluner. Nah, anak-anak, yang pertama ada epitel selapis. Mengapa dikatakan epitel selapis? Karena pada epitel ini hanya tersusun atas satu lapisan sel saja. Dan pada epitel selapis ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, dan epitel silindris selapis. Pada epitel pipih selapis memiliki ciri-ciri jaringannya hanya tersusun atas satu lapisan sel saja dan memiliki bentuk pipih atau gepeng. Oleh karena itu diberi nama pipih selapis. Nah, pada epitel ini memiliki sifat permeabel, contohnya pada alveolus dan dinding kapiler. Kemudian epitel kubus selapis. Nah, pada epitel ini memiliki ciri-ciri jaringannya tersusun atas satu lapisan sel saja berbentuk kubus. Nah, contohnya ada pada kelenjar ludah, kemudian kelenjar keringat, dan saluran pada ginjal. Lalu fungsinya atau perannya epitel ini yaitu untuk absorpsi dan sekresi. Dan yang ketiga yaitu epitel silindris lapis. Nah, epitel ini tersusun atas satu lapisan sel saja berbentuk silindris. Kemudian fungsinya adalah untuk sekresi, absorpsi, dan transport ion. Contohnya ada pada uterus dan saluran testis. Nah, selanjutnya yaitu epitel berlapis. Mengapa dikatakan epitel berlapis? Karena pada epitel ini tersusun atas 2 atau lebih lapisan sel dan fungsi utamanya adalah sebagai pelindung. Lalu pada epitel berlapis ini dibagi menjadi 4, yaitu epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitel transisional. Pada epitel pipih berlapis ini memiliki bentuk yang pipih dan berlapis-lapis, kemudian fungsinya adalah sebagai pelindung. Nah, contohnya ada di mana? Contohnya ada di kulit, kemudian di rongga mulut, lalu di vagina. Kemudian epitel kubus berlapis. Epitel ini tersusun atas lebih dari satu lapisan sel yang berbentuk kubus. Nah, fungsinya adalah untuk sekresi dan absorpsi. Contohnya pada saluran kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Yang ketiga yaitu epitel silindris berlapis. Nah, dikatakan silindris berlapis karena memang bentuknya silindris dan tersusun atas lebih dari satu lapisan sel. Nah, fungsinya adalah untuk sekresi, contohnya pada kelenjar ludah dan uretra. Nah, dan yang terakhir yaitu epitel transisional atau peralihan. Merupakan jaringan epitel yang
bentuk selnya selalu dapat berubah-ubah. Contohnya pada kandung kemih yang mengembang karena berisi urin. Nah, epitel ini akan berubah bentuk dari kuboid menjadi pipi. Nah, baik anak-anak, sampai sini adakah yang ditanyakan atau kurang dipahami? Silahkan bertanya. Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan pembelajaran kali ini. Jaringan merupakan sekumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun tubuh pada hewan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi dan melapisi permukaan tubuh organ dan rongga, baik di dalam maupun di luar tubuh. Jaringan epitel memiliki banyak fungsi, salah satunya yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan. Jaringan epitel dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan lapisannya. Apabila berdasarkan lapisannya, jaringan epitel dibagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis. Sedangkan apabila berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3, yaitu jaringan epitel pipi, kubus, dan kuboid. Nah, bagi anak-anak untuk tugasnya, silakan kalian mencari gambar atau foto pengamatan dari jaringan epitel dari berbagai sumber, bisa buku, internet, atau jurnal. Nah, kalian silakan beri keterangan pada gambar itu dan sertakan sumbernya. Lalu berilah penjelasan juga mengenai fungsi, ciri-ciri, dan letak dari jaringan epitel tersebut, dan kerjakan pada lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Sekian pembelajaran kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.